Hai movie lovers, kembali lagi sama gue di channel Easy Film. Dan kali ini gue bakal bahas film yang ngeri-ngeri sedap gitu geng. Yang berjudul Drag Me to Hell, yang dirilis tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang petugas peminjaman uang bernama Christine yang sangat rajin dalam bekerja. Dirinya sangat ingin menjadi asisten manajer di perusahaannya. Suatu hari, dia harus melayani seorang wanita tua yang ingin mengajukan perpanjangan peminjaman uang. Christine pun memutuskan untuk tidak memberikannya perpanjangan waktu lagi. Dia melakukan hal itu agar dirinya bisa mendapatkan kenaikan jabatan. Akan tetapi, keputusan yang ia ambil merupakan keputusan terburuk, di mana si wanita itu malah memberikan kutukan mengerikan. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan flashback yang terjadi pada tahun 1969. Di sebuah rumah besar terdapat sepasang suami istri dari suku Gypsy mendatangi sebuah rumah untuk meminta bantuan pada seorang cenayang. Cenayang itu bernama Shaun. Suami istri itu membawa anak mereka yang bernama Juan dan segera membantu mengusir makhluk halus tersebut. Te pedimos que bendigas a este niño enfermo y que bendigas el... Ketika Shaun sedang membaca mantra, Lamia datang dan membuat keributan di rumah Shaun. Di tengah kepanikan itu, Lamia menjatuhkan Juan dari lantai 2. Tak lama kemudian, Juan ditarik oleh Lamia yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Setelah kejadian itu, Shaun bertekad untuk bertemu dengan Lamia lagi dan mengalahkannya suatu saat nanti. Scene berganti 40 tahun kemudian. Dan kita diperkenalkan dengan wanita yang bernama Christine yang bekerja sebagai petugas peminjaman uang di bank. Christine sudah lama bekerja di tempat itu, dan dirinya sangat ingin menjadi asisten manajer di perusahaan tersebut. Akan tetapi manajernya yang bernama Jim belum memilih siapa yang akan menjadi asisten manajer. Ia pun memberitahu Christine bahwa dia sedang mempertimbangkan antara Christine ataukah karyawan lain yang bernama Stu. Christine memiliki seorang kekasih bernama Clay. Mereka adalah pasangan yang serasi. Akan tetapi keluarga Clay tidak setuju dengan hubungan mereka karena latar belakang Christine yang merupakan anak petani. Suatu hari Christine melayani seorang wanita tua bernama Sylvia. Sylvia meminta Christine untuk memberikannya masa perpanjangan waktu untuk membayar uang yang dia pinjam. Kemudian Christine meminta pendapat Jim tentang hal tersebut. Jim menjelaskan bahwa pihak bank telah memberikan perpanjangan waktu sebanyak 2 kali. Dan saat ini mereka tidak bisa memperpanjang tagihan pinjaman tersebut. Jim pun meminta Christine untuk memikirkan apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ia pun menuruti perkataan Jim untuk tidak memberikan perpanjangan waktu pada Sylvia. Mendengar hal itu, Sylvia pun menangis dan memohon sambil berlutut pada Christine untuk memberikannya perpanjangan waktu. Sylvia tidak ingin rumahnya diambil. Security! Stop! Tetapi Christine tetap tidak memberikannya perpanjangan waktu. Karena dirasa terganggu, Christine pun segera memanggil security untuk mengusir Sylvia. Sylvia pun marah karena Christine telah mempermalukan dirinya di hadapan banyak orang. Setelah kejadian itu, Jim memuji kinerja Christine yang profesional dalam menangani pelanggan. Dan malam hari pun tiba. Ketika Christine akan pulang ke rumah, ia diserang oleh Sylvia.
Ternyata sejak siang Sylvia menunggu Christine di parkiran. Lalu terjadilah perkelahian antara Sylvia dan Christine. Dengan susah payah, Christine berhasil mengeluarkan Sylvia dari mobilnya. Akan tetapi, Sylvia memecah kaca mobilnya dan dia pun mengambil kancing jaket Christine. Setelah mendapatkannya, Sylvia mengucapkan sebuah mantra dan menyebutkan kata Lamia. Kemudian Christine pun ditinggalkan dalam keadaan pingsan. Ketika dia sadar, Sylvia sudah pergi dan dirinya langsung menelpon polisi untuk menginvestigasi tempat tersebut. Mendengar kabar bahwa Christine diserang, Clay yang merupakan kekasihnya segera datang untuk menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, Christine selalu merasa diikuti oleh sosok yang tidak terlihat. Lalu Christine mengajak Clay pergi ke peramal untuk meramal Christine. Mereka segera pergi ke tempat peramal bernama Ramjas. Ia pun segera membaca nasib Christine melalui telapak tangannya. Setelah memegang tangan Christine, Ramjas melihat sosok menakutkan yang mengikuti Christine. Ia memberitahu Christine bahwa Christine diselimuti oleh aura kegelapan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Clay mencoba menenangkan Christine. Sejak awal, Clay memang tidak percaya dengan hal-hal mistis yang dikatakan oleh peramal tersebut. Ketika berada di rumah sendirian, Christine mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Christine pun segera memanggil Clay. Clay merasa bahwa ada orang lain yang mengganggu Christine hingga membuatnya terluka. Akan tetapi Christine menjelaskan bahwa tidak ada orang lain selain dirinya dan kucingnya saat kejadian. Kemudian Clay pun menginap di rumah Christine malam itu juga. Keesokan harinya, Christine pun melakukan aktivitas seperti biasa. Ketika dirinya baru sampai di tempat kerja, Stu menemuinya untuk meminta Christine mengajarkan tahap prosedur peminjaman. And get your filthy pig knuckle off my dad! Lalu tiba-tiba, Christine mengalami mimisan dan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya, hingga mengenai tubuh Jin. Karena hal itu, Christine pun menjadi sangat malu dan segera pergi dari kantornya. Christine merasa tidak tahan dengan teror yang ia dapatkan. Ia pun berinisiatif untuk meminta maaf pada Sylvia. Sesampainya di tempat Sylvia, ia bertemu dengan cucu Sylvia yang bernama Ilenka. Di sana, Christine mengetahui bahwa Sylvia baru saja meninggal dunia. Christine merasa sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ia pun segera pergi ke tempat Ramjas untuk meminta bantuan. Ramjas memberitahu Christine bahwa dia sedang diikuti Lamia. Ramjas menjelaskan ada cara yang bisa menenangkan jiwa Lamia untuk sementara waktu, yaitu dengan pengorbanan darah dari hewan kecil seperti ayam. Karena Christine adalah seorang vegetarian, ia menolak untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Christine kembali diganggu oleh Lamia. Dan kali ini gangguan yang didapatkan jadi lebih parah. Karena gangguan yang semakin parah, Christine terpaksa membunuh anak kucing peliharaannya untuk menenangkan jiwa Lamia. Hal itu pun membuatnya merasa sedikit tenang. Kemudian Clay mengajak Christine untuk makan malam bersama keluarganya. Di sana orang tua Clay mulai menerima Christine yang telah memiliki karir yang lumayan bagus. Christine pun terlihat sangat senang karena orang tua Clay mulai nyaman berbincang-bincang dengannya. Akan tetapi Christine lagi-lagi mulai mengalami gangguan dari Lamia.
Orang tua Clay pun menjadi kecewa dan menganggap Christine sebagai orang gila. Setelah kejadian itu, Christine mendatangi Ramjas dengan perasaan marah. Dia sudah melakukan apa yang diminta oleh Ramjas, akan tetapi Lamia masih tetap mengganggunya. Kemudian Ramjas memberitahu Christine tentang seorang cenayang hebat bernama Shaun. Namun untuk jasa yang akan dilakukan Shaun menghabiskan dana sekitar $10.000. Christine telah mencoba meminta pinjaman di kantornya, akan tetapi Jim tidak memberikannya pinjaman. Tidak kehabisan akal, Christine mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bagus dari gudangnya. Kemudian ia pun menjual barang-barang tersebut beserta perhiasan miliknya. Namun, uang hasil penjualan itu masih belum cukup untuk membayar Shaun. Christine pun menjadi sangat bersedih karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kemudian Clay datang dan memberitahu Christine bahwa Clay telah membayar biaya pertemuannya dengan Shaun, meskipun Clay tidak percaya dengan hal-hal semacam ini. Keesokan harinya, Christine datang ke rumah Shaun. Shaun sangat menantikan momen ini, karena sebelumnya ia telah berjanji untuk mengalahkan Lamia. Rencananya Shaun akan memanggil Lamia dan membuat seekor kambing persembahan dirasuki oleh Lamia. Awalnya mereka kesulitan memanggil Lamia karena banyak roh jahat yang mendatangi mereka. Tapi pada akhirnya Lamia pun muncul juga. Lamia malah merasuki tubuh Shaun. Kemudian Ramjas bertanya apa yang diinginkan Lamia dari Christine. Lamia pun menjawab bahwa ia ingin mengambil jiwa Christine dan membawanya ke neraka. Setelah itu, Christine membawa Lamia memegang kambing. Ketika akan memenggal kambingnya, asisten Shaun yang malah dirasuki oleh Lamia. Sementara itu, akhirnya Shaun pun tersadar dan mengusir Lamia dari kediamannya. Namun tak lama setelah itu, Shaun meninggal akibat kehabisan tenaga setelah mengusir Lamia. Meskipun Lamia berhasil diusir, Christine masih merupakan pemilik dari kancing terkutuk. Cepat atau lambat, Lamia pasti akan datang membawanya ke neraka. Ramjas memberitahu bahwa masih ada satu cara lagi yang bisa dilakukan Christine dengan memberikan kancing terkutuk itu pada seseorang. Cara ini merupakan cara yang sangat licik, tapi Christine tidak punya pilihan lain. Ketika Christine diantar pulang oleh Clay, kancing terkutuk yang ada di sebuah amplop terjatuh bersama dengan beberapa barang milik Clay. Kemudian ia segera pergi ke sebuah restoran untuk memilih orang yang bisa dijadikan pemilik kancing terkutuk. Christine merasa tidak tega untuk memberikan kancing terkutuk tersebut pada orang-orang di restoran. Lalu ia pun menelpon Stu untuk memberikan kancing terkutuk itu padanya. Stu pun dengan cepat datang dan menemui Christine. Namun, lagi-lagi Christine tidak tega memberikan kutukannya pada orang lain. Kemudian ia pun bertanya pada Ramjas, apakah kutukan itu bisa diberikan pada orang yang sudah mati? Dengan sisa waktu yang tidak banyak, Christine segera pergi ke makam Sylvia untuk memberikan kutukannya pada Sylvia. Sesampainya di kuburan, Christine membongkar makam Sylvia untuk memberi kutukan itu. Yang pada akhirnya Christine berhasil memasukkan kancing terkutuk itu ke dalam mulut Sylvia. Dan kini berarti kutukannya telah berpindah ke jiwa Sylvia. Keesokan harinya, ia tidak sabar untuk berlibur dengan Clay. Di sisi lain, Clay telah siap untuk melamar Christine. Christine berterima kasih pada Clay karena sudah mau mempercayainya dan selalu ada untuknya di masa-masa sulit. Setelah itu, tiba-tiba Clay memperlihatkan sebuah amplop yang berisi kancing terkutuk. Ternyata, amplop yang ia berikan pada mayat Sylvia itu berisi koin langka yang pernah Christine berikan pada Clay. Ketika amplop berisi kutukan itu terjatuh dan bercampur dengan barang Clay, ternyata Christine salah mengambil amplopnya. Melihat hal itu, Christine menjadi kaget. Ia sangat shock dan secara tidak sengaja ia terjatuh ke rel kereta api.
Dan ketika Clay mencoba menolongnya, tangan-tangan dari neraka mulai membawa masuk Christine ke dalam neraka. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi geng pembahasan tentang film Drag Me to Hell. Cukup ngeri dan menegangkan bukan? Buat kalian-kalian yang masih mau lihat film-film keren lainnya, kalian bisa subscribe channel ini ya. Karena bakal banyak film keren lainnya yang bakal kita bahas. Oke, sekian dulu buat kali ini ya geng. Bye.